رضي الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذريته جميع أصحاب القرابة إلى روح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى روح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وسنن الشهيد عبد القادر عبد الوجر بشم محمد بن علي بن شروان عبدان سمان موليا شيخ محمد ساني دربيجي شيخ زكريا وشيخ اسماعيل وشيخ محمد سيدي جميع مشايخنا ومعلمنا واستاذنا ودرسنا وبخصوصا على الإمام زين الدين شهد الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين دهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين واطلب العلم من المهدي إلى اللحد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره بالدارين آمين halaman 55 ialah Bismillahirrahmanirrahim. Setengah daripada kesunahan wudhu adalah meminum dari sisa air wudhunya yang belum terpakai. Kemudian bersungguh-sungguh menyempurnakan wudhunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbighul abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhara. Tidak ada seorang hamba yang menyempurnakan wudunya melainkan akan diampuni baginya dari dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sesudah itu memercikkan air ke bagian depan kainnya, sama seperti setelah selesai beristinja. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fi awwali ma uhiya ilayya fa'allamanil wudu'a falamma faragal wudu'a akhadha ghurfata ma'in
fanadaza biha farjahu. Malaikat Jibril datang kepadaku pada saat pertama diwahyukan kepadaku. Lalu ia mengajarkan kepadaku cara berwudu. Ketika selesai berwudu, ia mengambil cibuk, mengambil gayung mandi atau gayung air, cibuk air, dan memercikkannya pada bagian kemaluannya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Tidak disunatkan mengusap-usap leher ataupun berdoa untuk setiap anggota wudu, karena hadis-hadis tentang kedua cara tersebut palsu dan bersifat sangat lemah. Oleh karena itu tidak perlu dilaksanakan. Nah, menggusuk-gusuk bulu tuh, nah, atau berdoa untuk setiap anggota wudu. Catatan: wajib hanya membatasi fardu wudu karena waktu sempit atau untuk mendapati seluruh salat di dalam waktunya. Mun pacang menyempurnakan dengan manggawinang sunat, sayup waktu sudah untuk sembahyang. Nah, nang wajibnya aja dibasuh. Moha sekali dibasuh, tangan sekali-sekali, kepala sekali, langsung ke batis. Bayang nggak lagi? Nah, karena supaya mendapati seluruh salat di dalam waktunya. Amun manggawinang sunat mungkin 3 rakaat sudah habis waktu salat. Mungkin 2 rakaat sudah habis waktu salat. Mungkin 1 rakaat sudah habis waktu salat. Itu mun menyempurnakan gawinang sunnah wudu tadi. Jadi bila sangkaan kuat akan habis waktu, apabila aku menyempurnakan wudu ini, waktu sembahyang nang aku belum kerjakan ini habis. Nah, mendapati salat berjamaah lebih utama daripada melaksanakannya masing-masing 3 kali. Pajang aku talambat rakaat dalam salat berjamaah, ada perluan nang 3-3 sekali-sekali aja. Nah, karena mendapati salat berjamaah itu lebih utama dari mengerjakan wudu nang sunnah. Nah, sunnah wudu itu biar aja tinggalkan demi mendapati rakaat salat berjamaah. Selain daripada menggosok anggota wudu selama tidak diharapkan lagi jamaah salat nang lain. Faslun, hal-hal yang bersifat makruh dalam berwudu nih. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air makruh. Artinya kada disenangi oleh Tuhan, Tuhan benci berlebih-lebihan gunakan banyu. Basumuh aja ember banyunya. Ada perlu itu. Nah, mantang banyunya kada menukar, hujan aja tandun besi aja.
Ember semua. Dan dimakruhkan pula mendahulukan anggota wudu bagian nang kiri sebelum yang kanan. Jangan kiri berdahulu, hanya kanan tuh makruh, dibenci. Termasuk makruh dalam berwudu kurang dari 3 kali. Nah. Kemudian salah satu nang makruh lagi lebih 3 kali apabila bukan air wakaf. Apabila berasal dari air wakaf maka hukumnya haram. Nah, jangan sembrono baudu dilanggar. Baudu di masjid tuh banyunya banyu wakaf. Nah, behimat memakai banyu wakaf. Behera bedrum-drum pakai banyu wakaf. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakadzal wudu faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama." Seperti inilah wudu, siapa yang melebihkannya atau menguranginya maka ia telah bersikap buruk dan berbuat zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Dikisahkan bahwasanya Asy-Syaikh Mu'inuddin Hasanus Sajjad suatu hari tinggal bersama Syekh Ajal Syarif. Tiba-tiba masuk waktu salat. Asy-Syaikh Ajal Syarif memperbaharui wudunya, tetapi ia lupa tidak membersihkan sela-sela jari-jari tangannya. Tiba-tiba terdengar suara, "Wahai Ajal, engkau beranggapan bahwa diri engkau mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwa engkau tergolong umatnya, tetapi engkau meninggalkan sunnahnya." Kayak ini aja orang saleh ada teguran sudah. Kemudian Syekh Ajali bersumpah, "Aku tidak akan meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam." Lalu ia memperhatikan hal itu dari waktu ke waktu. Asy-Syaikh Mu'inuddin berkata, "Ketika itu aku melihat Syekh Ajal, aku lihat seolah-olah ia sedang tidur. Lalu aku tanyakan tentang hal itu, lalu beliau menjelaskan, sejak waktu ketika aku lupa membersihkan sela-sela jari-jari tangan sampai pada waktu ini, aku masih bingung bagaimana nanti dengan sikap seperti ini aku menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Masalah nangka ini aja. Bingung kayaknya nggak apa aku nih menghadapi Nabi. Sunnah sidin nggak ada taga. Orang bahari ini ya Allah. Api benar. Pada kisah yang lain diceritakan dari Al-Fudail bin Iyad. Suatu ketika di dalam wudunya ia lupa dan hanya masing-masing membasuh tangan 2 kali. Ketika sudah ia sholat, sudah tuntung sembahyang, dan ia tidur pada malam itu, ia bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Fudail, sikap engkau aneh. Engkau telah meninggalkan sunnahku di dalam wudu.
Fudail segera terbangun karena terkejut. Kemudian ia pun memperbaharui wudunya sejak awal dan mengharuskan dirinya salat 500 rakaat sampai setahun sebagai penebus kekurangan tersebut. Masya Allah. Sidin mengharuskan diri Sidin sembahyang 500 rakaat sampai setahun sebagai penebus kekurangan tersebut. Kiranya melalui teladan tersebut Allah berkenan mengaruniakan manfaat kepada kita, juga melalui teladan para wali-wali Allah, dan berkenan membimbing kita untuk dapat mengikuti mereka itu. Amin. Pasal hal-hal yang membatalkan wudu. Merasa yakin ada yang keluar selain mani, walaupun hanya angin, baik dari kemaluan maupun dari dubur atau unus. Bisa juga angin keluar di kemaluan. Nah, salah. Nah, sakade bisa pangigurenya. Mau hajinya, mau bakantut juga nih tak. Si burung tuh mau juga bakantut. Nah, keluar angin. Nah, ada nang keluar angin bisa keluar, batu bisa keluar. Batu apa? Batu marin. Habisnya kan ada cuma batu keluar. Si gusuk-gusuk intan. Misalnya adalah batu marin itu apa? Nah, napa kayak sakta dandak gitu, sakit benar. Nah. Kemudian salah satu nang membatalkan wudu juga hilang akal, sakit jiwa, pingsan, mabuk, dan tidur, kecuali tidur dengan duduk. Guring nang kada bergeser, duduk no guring ini kada betah, asal jangan tak geser. Ujar guru Bahari, asal jangan pipi buritmu tuh tak angkat. Pinya tak angkat pipi burit sebelah, nah berarti tak kisaran ngarannya sudah bata di sidin wudunya. Apiknya orang Bahari. Amoninya nang biar taliyau duduk guring nang. Nah, keluar angka 11 so tapi duduk aja itu. Kada tahu bah duduk sidin tadi. Nah, kada bergeser. Amun inya pipi burit ni tak angkat sebelah kawai ke mengira berarti itu mah anu mariot benana kerabas itu sudah. Nah itu berarti terubah itu sudah, itu batal itu. Nah amun inya masih hija, nah kada merubah duduk tadi, maka kada batal. Kemudian menyentuh kemaluan manusia dengan menggunakan telapak tangan. Nah, ini ngarannya telapak tangan. Nah, kuning ini apa? Belukuk tangan, peng, kata bapak. Alhamdulillah. Menggusuk karena binya lawan telapak tangan kada belapik bata menyentuh kemaluan manusia dengan menggunakan telapak tangan.
ada balapik. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang balik, yang bukan mahram. Ada guru saja bodoh juga kita. Apa ngalih itu pian bisa lamun binian tangan bebinian lain-lain. Namun tangan lakian kan pinandu aja, oh ini bengkel ini anu nih, ini pencangkulan ini kantoran, ini pasaran ini nah, tangan orang pasaran ketahuan juga. Nah ini tangan pemborong ini, ketahuan rasanya tuh, ini tangan orang pasaran kayak ini nah. Namun nyata santuh kita kulit lalaki bebini nang boleh kawin. Nah, nang sudah balik pula. Nah, lain kada balik. Makanya kekanakan na aja gara selamat. Nya belum balik. Tapi ada nang ragu balik kah kekanakan ini kada. Lalu apa ini? Bodoh bahasa. Nah, ragu kita dak mayaribuk ila mala yaribuk. Di dalam keadaan berhadas diharamkan melakukan salat, melakukan tawaf, bersujud, menyentuh atau membawa tulisan-tulisan yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an yang hendak dipelajari tanpa tafsirnya. Jelas banget nih sudah sidin membahas. Nah, muni ada tafsirnya, nah lapas. Nah, dan tidak boleh membuka halamannya dengan menggunakan lidi. Tunjuk sama aja. Nah, apabila tidak diberi alat pembatas lainnya. Nah, membuka halamannya. Menangka ini kan, ini apa deh? Batasan kalau ada, udah. Nah, buka. Kamu nombok, ada tunjuk kalau, nah jar, nah itu sama ya kada boleh juga. Seperti kain dan lainnya juga wajib bagi seseorang seperti wali untuk melarang anak-anak yang belum mumayyiz menyentuh kitab suci Al-Quran ataupun lempengan bertuliskan Al-Quran walaupun hanya berisi beberapa ayat saja. Dan Al-Quran bukan alat untuk anak-anak yang belum mumayyiz. Kemudian bab mandi. Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, Idzal taqal khitanani wa gabatil hasyafah wajabal ghuslu anzala aw lam yunzil. Apabila dua kemaluan sudah saling bertemu dan ujung kemaluan membenam, hasyafahnya itu tinggalan. Nah, helm niscaya sudah wajib mandi. Baik mengeluarkan mani ataupun tidak mengeluarkan. B-nya tanggalam helm itu sudah. Nang ditinggalam makan mandi, nang meninggalam makan mandi. Amai kalala. Ini kisah Basaung lubang pangami
pengamihan aja balik. Bila hasyapahnya itu sudah tinggalam, hasyapah itu iya helm, pengamannya itu tinggalam sudah. Nah itu keluar kah kada kah mandi, munnya besaung-saungan aja kada apa-apa masih. Nah paham aja kalau lah nang begini nih ngerti aja, nang belaki nih paham juga. Imam Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Idza stayqaza ahadukum min naumihi fara'a balalan wa lam yara annahu talama gtasala wa idza ra'a annahu talama wa lam yara balala fala ghusla alaihi." Apabila salah seorang dari kalian terbangun dari tidur lalu ia melihat ada basah di sekitar kemaluannya, tetapi ia tidak merasa bermimpi, maka ia wajib mandi. Nah, tetapi apabila ia merasa bermimpi tetapi tidak melihat adanya basah, maka ia tidak wajib mandi. Terbalik nih, tadinya mimpi kada, bebaya bangun sudah basah, nah wajib mandi. Ujar mimpi jangan wajib, nah salah. Nah ini nah orang nih mimpi ujar sidin, baya bangun kada basah, kada wajib mandi. Tapi orang ini mimpi kada bangun basah, wajib mandi. Nah. Maka ia tidak wajib mandi. Nah. Samawiyah meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, "Idza wajadatil mar'atu fil manami ma yajidur rijalu fal tagtasil." Apabila seorang perempuan di dalam tidurnya mendapati basah seperti yang didapati laki-laki, maka ia wajib mandi. Ini bebinian mimpi basah juga, kayak lalakian wajib juga mandi. Dan Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Innal malaikata la tahduru dzunuba walal mutadammiha bil khuluqi hatta yaghtasila." Sesungguhnya malaikat tidak akan mendekati orang yang sedang junub dan tidak akan mendekati orang yang berlumuran minyak wangi sampai keduanya mandi. Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan, "La tadkhulul malaikatu baitan bihi suratun wala qalbun wala junubun." Nah ini, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung anjing ataupun patung dan kalbun anjing. Jadi di rumah itu bila ada patung, ada anjing ataupun orang yang sedang junub, bertiga nih lah. Pertama patung, arti patung itu orang buta maraba dapat mengetahui. Patung kada masuk malaikat rahmat di rumah itu. Nang kedua di rumah itu ada anjing, kada masuk juga malaikat rahmat. Nang ketiga
di rumah tuh ada nang junub, kada masuk juga malaikat rahmat. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia mengatakan siapa yang meninggalkan tempat tumbuhnya rambut yang terkena janabah dan tidak membasuhnya, maka akan ditimpakan atas dirinya begini dan begitu dari api neraka. Kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, oleh karena itu aku memotong rambut kepalaku, dan ketika itu ia berambut pendek. Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna tahta kulli sya'ratin janabatun faghsilu sya'ra wanqul basyara. Sesungguhnya di bawah setiap rambut adalah bagian janabah. Oleh karena itu basuhlah rambut dan bersihkanlah kulitnya. Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yaqra'iz zunubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Orang yang sedang junub ataupun perempuan yang berhaid, orang nang junub ataupun babinian nang haid, jangan membaca sedikit pun dari Al-Quran. Sedikit pun dari Al-Quran jangan membaca. Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, wajjihu hajihil buyuta anil masjidi fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Hadapkanlah rumah-rumah ini ke arah selain masjid, sebab aku tidak memperbolehkan masjid bagi perempuan yang berhaid maupun orang yang sedang junub. Jadi maksud jangan baca Quran tadi, jangan diniatkan kasat membaca Quran. Bagusnya pang ya kadusah sama sekali. Beranai aja membaca lawan montong jangan. Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi, siapa yang menjima perempuan yang sedang haid atau mendatangi menjima perempuan melalui duburnya, atau seseorang berkunjung kepada seorang dukun, berarti ia telah kufur kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minuman dulu gitu. Bisakah? Ayo. Sini udah tuntuk kah? La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimati sayyidina Muhammad wa sallallahu wal fadilah wa syaraf wa darajatal aliyah rafi'ah wa ba'su maqama mahmudan alladhi wa'ada
innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita banian ibahin nak sembahyang isya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ayyakula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada dalam keadaan berjanabah lalu hendak makan atau hendak guring, beliau berwudu seperti wudu untuk sembahyang. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, idza ata ahadukum ahlahu summa arada ayyauda falyatawaddau bainahuma. Itu nak dua kali. Apabila salah seorang dari kalian menjima istrinya kemudian hendak mengulangi lagi, hendaklah ia berwudu di antara masing-masingnya. Dua kali wudu, tiga kali wudu, empat kali wudu, lima kali wudu. Umay guru aja mulai 6 kali seorang yang diwudui orang mati serang macam aja. Nang banyak toh kebiasaan talanggar nilai, ya kah Mbah Tuntong itu anak minum, anak bawa makan dapat di parut aja. Baudu dahulu. Nah, maka bila kelakuan nangka ini mau resi pakir dia, kan tadi berduit kada orang nangka ini pina susah aja, pina ngalih aja. Mbak betutu makanan. Oma. Ampihan nangka itu leh. Nah itu tuh. Ampih. Budu ya mata. Nah, mbahnya tuh budu. Kalau hendak lagi mbak kasihan. Maka mbahnya bisa juga pasangan lagi kah? Mau kah? Lalu jadi kayak kada. Pola parut jaga hendak makan aja deh. Wudu dulu. Basuh wudu kayak apa wudu sembahyang. Aja makan mbahnya lagi. Nah. Iya benar. Entah guring dina apa pang lagi leh. Kayak papuyo kana utas. Baya tuntung gelepak teguring sidin. Salangakan dulu baudu badan ketumat. Kalau waktu itu mati apa kan itu tak relay binya tontong baudu jangan bau minum, jangan bau makan, wudu dulu aja makan lagi mbahnya. Nah, satu riwayat guru menemukan
orang nang sesudah berjima dia makan atau minum itu mewarisi fakir. Mewarisi fakir. Wah. Sama ya kalau menikmati sesuatu tuh selain pada yang kita kalau nah nah ada ngalih juga kalau bodoh kedinginan makanya kan aturannya itu disuruh kalau sahur. Nah sahur tuh waktu sahur itu kan paling sisa sejam lagi subuh situ tuntung nito mandi lagi kan subuh. Nah atau hendak sembahyang Jumat tadi kan sunnahnya kayak itu kan sahur loh hendak sembahyang Jumat sangwe jadi langsung mandi. Nang bini juga jangan guliat ditilam pian aja jangan bodoh kalau tak masuk aja ulun juga buat masuk bagiannya kada kawa sama nya lagi bodoh bininya bodoh juga dingin banyak aja kada tahu didingin anak bama makan. Nah amunnya kada hendak bama makan muntah guring langsung di mapa biasanya mimpi buruk terjadi disasahi buaya lah paguguran tandun lah macam-macam nya bejunub setan kawa masuki demi itu tatanan kan kayak ini ada contoh sudah. Nah ini Siti Aisyah nang mengajari lawan di kita madahi Rasulullah itu apabila sidin junub hendak makan atau hendak yanam tadi hendak guring. Nah maka sidin baudu nang kaya apa wudu sembahyang. Atau hendak membulikihan membuat kasih tadi wudu dulu. Kenapa bisa demikian? Karena setan ini kadakawa ikut tanam saham. Bah ini barat nih tapi mun sudah kebiasaan ngalih juga buang udah kada akun lagi paham udah jusidin mau malam ini nah ada bakal ndak guring kecuali baudu mbah nito ndak mulai malam ini bazam dulu di hati azam nang kuat. Nah ndak akunnya bila hendak bahasai baudu pulang itu biasanya nang hanya kawin nih kain ini kita sudah nonton lagi kah jen ini ada aja kayak bowling aja nah ngantok guring. Nah namun lagi anyar kawin nih tahu aja kalau kisah orang anyar masih orisinel masih tokcer cis-cisan baterai itu masih kuat. Nah tongkat Madura adahan ramuan kenapa Miftah tahu benar supaya lebih jos aja pakain taluk kuningnya aja berarti madu amalakan nih juga guru semalam tuh wajah karas gitu situ aja jangan ditetambahi wajah tuh karas wajah karas tuh kuat. Nah Al-Bajari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu innallaha yanhaakum anit ta'arri fastahyu mim malaikatillahi alladzi la yufariqunakum illa inda salasi halat al-ghaiti waz-zunubi wal-gusli
Fa idza gtasala ahadukum bil aura fal yastatir bisaubihi au bijazmah haitin au bibairi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bertelanjang. Jangan, memang mubah boleh jadi kamar mandi itu bertelanjang boleh aja. Nah, tapi ini dalam rangka kajian hadis nih ini kita lah. Nah, itu tenang. Allah tuh melarang kalian bertelanjang. Maka bersifat malulah kepada para malaikat Allah yang tidak membeda-bedakan, yang tidak berpisah dari kalian kecuali dalam 3 hal. 1, malaikat itu berpisah lawan kita ketika buang air besar. Ada mau dari airnya beparah. Apalagi apalagi kita makan petai kan. Ada mau inya. Nah, ketika berjanabah dan ketika mandi, berjunub waktu buang hajat berak, imbah itu ketika junub ada beparak malaikat, ketika mandi. Oleh karena itu apabila salah seorang hendak mandi telanjang, maka hendaklah ia menutup diri dengan kainnya atau dinding atau dengan ontaknya. Ada bisa ontak, bekain guliling. Abdul Razak meriwayatkan hadis dari Ibnu Jarir radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, diberitakan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Tiba-tiba beliau melihat pegawai seorang upahan beliau mandi dengan bertelanjang. Beliau bersabda, aku melihat engkau tidak merasa malu kepada Tuhan engkau. Ambillah gaji engkau dan kami tidak membutuhkan engkau. Nah, itu lalakian toh. Nah, mun babinian ngapa-pang. Saya ingat guru, memang ada yang hanya reti guru kronologis malam guru turun. Ada juga terlihat makhluk Allah Ta'ala mandi telanjang. Nah aja guru malaikat. Ada nabi ini kan pegawai nang begawi. Dulu lawan guru lagi guru begawi juga gawian anak buah kan. Ada juga nang berlaku kayak ini. Napa pang seminggu mbahnya nanya guru upah hikam. Mudah-mudahan kamu dapat pekerjaan yang lebih layak daripada ini. Itu aja guru kada nang mapadir apa-apa kada. Cakanya nang kakan-kakan belum balik itu kurang tambah. Nah, menang udah Tuhan ini kita malu lawan Tuhan. Itu. Ada nang hanyar tadi kada pegawai hamba Allah sudah
malam mandi. Sebuah kisah dikisahkan oleh Aban Ibnu Abdullah Al-Bajali. Salah seorang tetangga kami wafat, lalu kami menghadiri pemandian jenazahnya dan mengusungnya sampai ke kuburnya. Ternyata di kuburnya terdapat suatu hewan yang menyerupai kucing. Ketika kami berupaya mengusir, makhluk yang kayak kucing, binatang itu tadilah, mengusir binatang, itu pun tidak bergerak sedikit pun. Jadi ketika hendak mengusirnya, binatang itu pun ujar sidin kada bergerak sedikit pun. Lalu ujar sidin, si penggali kubur memukulakan cangkul ke arahnya. Pukulakan sidin tuh ke arahnya, tetapi binatang itu pun masih tidak mau pergi. Lalu mereka mengganti kubur yang lain. Ketika mereka sudah menggalinya, ternyata hewan itu berada di dalamnya. Maka mereka mengulang lagi seperti sebelumnya, tetapi hewan itu tidak juga mau berpaling. Para hadirin berkata, masalah seperti ini belum pernah kita saksikan yang sepertinya. Oleh karena itu, kuburkanlah teman kalian itu. Kemudian mereka menguburkannya apa adanya. Namun ketika kubur itu telah ditimbun dengan tanah, kami mendengar suara gemeratak tulang yang nyari. Ngaricak tulang nyari. Setelah itu pamanku bersama orang lain datang mengunjungi istrinya dan mereka bertanya, bagaimanakah kepribadian suami engkau? Lalu mereka pun menceritakan kepada istrinya tentang apa yang mereka lihat di kuburnya. Maka istrinya menjawab, dahulu ia tidak mandi sesudah berjanabah. Ada pemandian. Metuntung sapurok-purok aja selawat. Mandi kah? Ada duduk ke warung, napa pangwarung orang sunyi berbulan-bulan orang kada bepayuan. Kayak itu kah guru? Orang berjenabah nih harap benar maulah warung jualan toko itu akan nyusut. Harap benar. Kada mandi wajib. Apalagi berzina, berselingkuh, mandi wajib kada. Tulon ke warung, tulak ke toko, tukar kipas angin, tukar sandal, iya kada duanya nenek rabah pajangan. Saminggu paling satu mat itu. Mungkada setengah bulan, mungkada sebulan tawainya merosot brut. Pembeli itu raja, yalah. Tapi dampak dari perbuatan pembeli ini, laku pembeli nang kada beres tadi di dalam syariat, itu berpengaruh lawan usaha orang. Jago di mana jualan pian? Di pasar gulai. Oh ya sudah. Sunyi benar gulainya, ngajut je sunyinya. Nah iya tuh ada yang kada beres. Pelaku dosa besar, penzina, peminum khamar, pengguna narkotika, penjudi, ini ketika masuk di satu tempat jualan orang lain, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Jangan dianggap enteng. Kayak apa? Untuk menghilangkan itu, menasah, menghapusnya itu kayak apa?
Lalu para ulama, guru bahari memadahi baca akan Yasin jasidin. Cah Yasin tiopakan ka banyu buati uyah dalam banyu teh. Garam simbur baik kamu. Tapi kan di situ saya ini pang baiknya. Nah, artinya perlahan baiknya pula. Jangan dilihatakan, bila dilihatakan tatalu hikung tujuh hikung nang kai ini kelakuan nih nang bejunub masuk ke toko kita bah simpun ini sakada tabayari eno bun penting nih para pedagang, banyak kita nih pedagang Haji Madi ya mbahnya anu Rudi. Nah, harat bener ini. Namun orang haid pang lain non junub. Kan orang haid itu memang ditakdirkan Tuhan waktu-waktu tertentu inya bisa datang. Itu kan ada berpengaruh. Bebinian haid betutukar di pasar dia anu di warung kada berpengaruh. Tapi bila binian junub, nah nang kada mandi junub, lelakian nang kada mandi junub, pengaruhnya luar biasa. Jangan Yasin. Mun hendak ayat kursi 7 kali boleh juga. Tutup lawan salawat tapi berbismillah berataan. Pohon. Iya, cuma rasa berubah sudah ada. Nah, pina sunyi ini pina lainnya gini sako itu Bang. Ulah kan surang tetambahnya. Nah, Jumahat tuh. Kayaknya Jumahat itu mun orang pengusaha itu khusus untuk menetralkan tempat usahanya itu mbah subuh nitunya. Nah, baca Yasin. Nah, bisa dia banyu, apalagi banyu hujan makin harat. Nah, banyu hujan tuh harat benar. Lakas benar. Kali simbur udah bercahaya belum. Akhirnya ada pembenci kan itu pang pembencinya. Ada kau menolak kita. Orang makan di warung, seorang berwarung. Oh ditolak. Tahu kada kita. Baru dulu lagi bini coba anak 3 mandi wajib kada bisa masuk ke tugangan orang uman ini. Pengaruhnya luar biasa lawan usaha orang. Sampai ke situ. Dahulu ujar sinang bini, laki ulun ni kada mandi sesudah berjanabah. Al-Ghazali menghikayatkan bahwasanya diperlihatkan seseorang di dalam mimpi dan ditanyakan kepadanya apa balasan Allah kepada engkau. Ia menjawab, sekarang aku ceritakan pada satu hari aku tidak mandi janabah, karena itu Allah memberiku baju dari api yang selalu aku pakai. Sekali jangan mandi janabah, diberi baju dari api. Dikisahkan pula oleh Al-Yafi bahwasanya Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam pada suatu musim dingin beliau ihtilam, beliau bermimpi sehingga mengeluarkan mani. Lalu beliau pergi ke tempat air yang mana airnya membeku. Musim dingin, banyu jadi es. Lalu beliau memecahkan air tersebut, lalu beliau mandi dan hampir-hampir rohnya melayang karena teramat dinginnya.
kemudian berihtilam lagi pada malam kedua, lalu datang ke tempat air, lalu mandi. Kemudian beliau jatuh pingsan. Tiba-tiba terdengar suara berkata kepadanya, sungguh akan kuganti amal engkau itu dengan kemuliaan duniawi dan ukhrawi. Ayo, oleh kita ini nak ada musim salju aja dingin panarna aja. Dingin panarna ada kawana. Pakai baju panas, campuri. Nah, ada aja solusinya. Sidin tadi daripada kada hendaknya berjunub, es tuh dipacah, cairkan mandiakan ya, sampai pingsan tadi. Akhirnya napa dibalas Syekh Izzuddin nih. Kemuliaan dunia dan ukhrawi. Kiranya Allah juga berkenan memuliakan diri kita bersama beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Paslun, hal-hal yang mewajibkan mandi janabah. Yang mewajibkan mandi janabah adalah wallahu a'lam bishawab. Ke sini aja. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat lawan kita barataan dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf lahir batin dunia dan akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.